Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safa Maila Faiza dengan NIM J500230087. Di sini saya akan membahas mengenai patologi anatomi pada blok nefrourologi. Topik yang akan saya bahas meliputi yang pertama ada infeksi pada renal system, yang meliputi glomerulonefritis kronis dan pyelonefritis. Yang kedua ada neoplasma pada sistem nefrologi, yang meliputi hipernefroma atau renal cell carcinoma, papilloma urotelial cell carcinoma, dan Wilms tumor. Dan yang ketiga patologi sistem genitalia pria, yang meliputi ada benign prostate hyperplasia, adenokarsinoma prostat, torsiotestis, dan seminoma testis, dan teratoma testis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai infeksi pada renal system. Glomerulonefritis kronis. Nah, glomerulonefritis kronis ini merupakan peradangan kronis glomerulus ginjal yang menyebabkan kerusakan struktural dan fungsional progresif yang berujung pada gagal ginjal kronis. Nah, patofisiologinya itu ada proses imun yang menyebabkan deposisi kompleks imun di glomerulus yang mengaktifasi komplement sehingga menyebabkan kerusakan endotel, membran basal, dan mesangium sehingga sklerosis glomerulus dan menyebabkan penurunan fungsi filtrasi. Nah, etiologi atau faktor resikonya itu yang pertama ada autoimun, misalnya pada lupus nefritis, glomerulonefritis akut yang tidak sembuh sempurna, infeksi kronis, dan imunoglobulin A nefropati. Ini merupakan penunjukan makroskopisnya. Nah, di makroskopis ini meliputi ginjal mengecil, permukaan granular, korteks menipis, dan glomeruli tampak sklerotik dan fibrosis. Selanjutnya, pada penunjukan mikroskopis glomerulonefritis, yang pertama kita bisa melihat ini ada glomerulus yang atrofi, setelah itu ada degenerasi albumin, ini, setelah itu ada infiltrasi limfosit, ini yang kecil-kecil. Setelah itu ada Bowman space yang menyempit sehingga membentuk crescentrik. Ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pyelonefritis kronis. Nah, pyelonefritis kronis ini merupakan infeksi bakteri yang menyerang pelvis renalis dan parenkim ginjal. Nah, patofisiologinya pertama bakteri naik dari uretra menuju ureter, menuju pelvis renalis, menuju parenkim yang menyebabkan respon inflamasi. Nah, respon inflamasi ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan ginjal sehingga timbul abses mikro dan sklerosis pada infeksi kronik. Etiologi atau faktor resikonya, yang pertama ada infeksi saluran kemih, terutama E. coli, reflux vesicoureter, obstruksi saluran kemih, diabetes mellitus, dan kehamilan. Ini merupakan penunjukan dari makroskopis dari pyelonefritis kronis nih. Permukaan tidak rata, terdapat jaringan parut, deformitas kaliks, dan pelvis. Kita bisa lihat mikroskopisnya. Yang pertama ada tubulus tiroidisasi, yaitu meliputi massa Almorf yang membentuk tiroidisasi ini. Ini. Setelah itu ada epitel kuboid yang mengalami atrofi. Ini merupakan epitel kuboid yang mengalami atrofi. Setelah itu kita bisa melihat ini infiltrasi limfosit. Ini merupakan infiltrasi limfosit. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai neoplasma pada sistem nefrourologi. Yang pertama ada hipernefroma. Nah, hipernefroma atau renal cell carcinoma merupakan tumor ganas ginjal yang berasal dari epitel tubulus proksimal. Nah, patofisiologinya itu ada mutasi genetik yang menyebabkan proliferasi epitel tubulus sehingga pembentukan massa tumor yang menginvasi lokal dan vaskuler sehingga terjadi metastasis hematogen.
Nah, etiologi atau faktor resikonya ada merokok, setelah itu ada obesitas, ada hipertensi, ada sindrom von Hippel-Lindau, dan paparan logam berat. Ini merupakan penunjukan dari makroskopis hipernefroma. Ada massa kuning emas, seringnya tuh unilateral, area pendarahan dan nekrosis, permukaan irisan tampak bulging, dan dapat menembus kapsul ginjal. Nah, untuk penunjukan mikroskopisnya, ini yang pertama terdapat clear cell carcinoma, setelah itu ada inti sel pleomorfik, hiperkromatik, dan kromatin kasar. Setelah itu ada sitoplasma yang luas dan jernih. Sitoplasma yang luas dan jernih. Yang kedua, kita akan membahas mengenai papiloma urotelial. Nah, papiloma urotelial ini merupakan tumor jinak epitel transisional saluran kemih, terutama di kandung kemih. Nah, tumor ini berbentuk seperti papiler atau jari-jari kecil. Patofisiologinya itu ada proliferasi jinak epitel urotelial sehingga membentuk lesi papiler halus tanpa atipia. Nah, etiologi atau faktor resikonya, ini tuh dia jelas bukan akibat paparan kimia atau rokok seperti karsinoma. Nah, ini merupakan gambaran makroskopis dari papiloma urotelial. Ada lesi papilari kecil, permukaan halus, umumnya soliter dan superficial, dan tidak invasif. Ini merupakan penunjukan dari mikroskopis papiloma urotelial. Nah, yang pertama, kita bisa melihat ada hiperplasia. Ini hiperplasia. Setelah itu yang ini membentuk struktur papilomatos, dan segini, ini merupakan epitel transisional. Selanjutnya kita bahas mengenai urotelial cell carcinoma. Nah, urotelial cell carcinoma ini merupakan tumor ganas dari epitel transisional paling sering tuh di kandung kemih. Nah, patofisiologinya, mutasi sel urotelial menyebabkan displasia sehingga menginvasi lapisan subepitel yang menyebabkan potensi metastasis lokal dan jauh. Etiologi atau faktor resikonya, yang pertama ada merokok, ada paparan amina aromatik industri, obat kemoterapi seperti siklofosfamid, dan infeksi Schistosoma hematobium. Ini merupakan makroskopis yang dari urotelial cell carcinoma. Di sini ada lesi papiler atau datar, permukaan kasar bisa mudah berdarah, ada warna keabu-abuan hingga merah muda, saat itu dapat menyumbat lumen tractus urinarius. Nah, ini merupakan penunjukan dari mikroskopis dari urotelial cell carcinoma. Yang pertama bisa kita lihat, ini ada struktur yang papilomatos, Setelah itu ada sebaran limfosit. Ini kita bisa lihat nih sebaran limfosit. Dan ada inti hiperkromatik. Ini inti hiperkromatik. Selanjutnya kita bahas Wilms tumor. Wilms tumor ini merupakan tumor ginjal ganas pada anak-anak berasal dari sisa jaringan blastemal ginjal. Nah, patofisiologinya ada sel-sel blastemal gagal berdiferensiasi sehingga membentuk proliferasi yang membentuk massa padat sehingga akan menginvasi lokal dan metastasis. Etiologi atau faktor resikonya ada mutasi gen WT1 dan sindrom Beckwith-Wiedemann, aniridia, hemihipertrofi. Nah, makroskopisnya ini ada massa besar unilateral, warna abu-abu pucat, area nekrosis dan pendarahan, dan dapat menonjol ke vena renalis. Nah, ini untuk penunjukan dari mikroskopis Wilms tumor. Nah, ini ada bentuk yang blastemal,
Ini bentuk yang bastemal nih, kayak pecahan-pecahan gitu. Setelah itu ada epitelial atau tubulus, ini atau tubulus, dan ada neural tube. Nah, neural tube ini khas, ini terlihat ada di tengahnya seperti ini. Selanjutnya kita bahas ke patologi sistem genitalia pria. Yang pertama ada benign prostat hyperplasia. Nah, benign prostat hyperplasia ini merupakan pembesaran ginjal prostat akibat hiperplasia kelenjar dan stroma, terutama pada zona transisional. Nah, patofisiologinya itu ada konversi testosteron, DHT, stimulasi pertumbuhan sel prostat yang menyebabkan obstruksi uretra sehingga timbul gejala berkemih. Etiologi atau faktor resikonya ada usianya tuh lebih dari 50 tahun, ketidakseimbangan hormon, androgen, dan riwayat keluarga. Nah, makroskopisnya ini bisa kita lihat. Yang pertama ada pembesaran simetris, setelah itu ada permukaan yang noduler, setelah itu ada konsistensi padat elastis, dan uretra prostatik menyempit dan tertekan. Untuk penunjukan mikroskopisnya, yang pertama ini bisa kita lihat ada sel basal. Saat ada jaringan ikat fibromuskular, ini segini, ini yang pink-pink. Saat ada proliferasi kelenjar back to back, ini adalah yang khas. Ini back to back. Nah, ini merupakan penunjukan dari proliferasi kelenjar back to back. Selanjutnya kita bahas mengenai adenokarsinoma prostat. Nah, adenokarsinoma prostat ini merupakan kanker prostat yang berasal dari kelenjar dan paling sering itu di zona yang perifer. Patofisiologinya ada mutasi genetik sehingga menyebabkan proliferasi sel kelenjar yang menginvasi ke jaringan sekitarnya sehingga timbul metastasis terutama pada tulang. Etiologi atau faktor resikonya ada usia lanjut, riwayat keluarga, mutasi BRCA2 dan HLX-B13. Dan ada diet tinggi lemak. Selanjutnya, ini merupakan makroskopis dari adenokarsinoma prostat. Ada lesi tidak menonjol, seringnya tuh tak terlihat, saat ada area keras seperti keabu-abuan di zona perifer. Saat itu ada asimetri prostat dan invasi ke vesikula seminalis bila lanjut. Ini merupakan penunjukan dari mikroskopisnya. Yang pertama kita bisa melihat ini ada mikroangioinvasi. Ini sel endotelnya tuh kayak menggelap gitu, yang berada di sekitar lumen. Ini kan di sekitar lumen. Setelah itu ada stroma jaringan ikat. Ini stroma jaringan ikat fibromuskular yang pink, dan ada struktur adeno dan pseudogranular. Ini selanjutnya kita ke torsiotestis. Nah, torsiotestis ini merupakan putaran testis pada korda spermatika yang menghambat aliran darah ke testis, bisa mengarah ke nekrosis testis bila tidak ditangani dengan cepat. Patofisiologinya itu ada rotasi testis yang menyebabkan obstruksi pada vena, sehingga menyebabkan kongesti hingga iskemi yang menyebabkan nekrosis dalam 6 jam bila tidak ditangani. Nah, etiologi atau faktor resikonya, ini ada bell clapper deformity, trauma ringan, aktivitas mendadak, dan pada usia remaja. Nah, ini merupakan makroskopis dari torsiotestis. Ini ada testis membengkak, warna keunguan atau hitam, korda spermatika berputar spiral, dan perdarahan dan nekrosis parenkim. Ini merupakan penunjukan dari mikroskopis torsiotestis. Ini yang merah, ini bekuan darah dan area nekrosis. Saat yang di tengah ini ada pembuluh darah.
Setelah itu ini ada tubulus seminiferus yang atrofi. Ini tubulus seminiferus yang atrofi. Selanjutnya kita bahas mengenai seminoma testis. Seminoma testis ini merupakan tumor germinal ganas testis umum pada pria muda dengan pertumbuhan lambat dan prognosisnya tuh baik. Patofisiologinya itu ada sel germinal yang transformasi neoplastik sehingga membentuk massa testikular solid dan menyebar via limfatik. Etiologi atau faktor resikonya itu ada cryptorchismus, riwayat keluarga, dysgenesis gonad. Ini merupakan penunjukan dari makroskopis seminoma testis. Yang pertama ada massa soliter homogen, warna putih keabu-abuan, permukaan irisan bulging, dan tidak ada nekrosis atau pendarahan yang mencolok. Kita bisa lihat untuk penunjukan mikroskopisnya, ini yang di tengah sini merupakan stroma jaringan tingkat fibroma bukan sel limfoma. Ini saya itu di sininya dia merupakan sebaran sel ganas seminoma. Ini sebaran sel ganas seminoma, ini juga seminoma sel. Selanjutnya kita bahas teratoma testis. Nah, teratoma testis ini merupakan tumor germinal yang mengandung jaringan dari 3 lapisan embrional, ectoderm, mesoderm, endoderm. Nah, patofisiologinya ini ada diferensiasi abnormal sel germinal yang membentuk jaringan ektopik seperti tulang, rambut, dan otot. Setelah itu ada ganas pada dewasa meski histologinya bisa jinak. Etiologi atau faktor resikonya ada cryptorchismus, mutasi genetik, dan dysgenesis gonad. Ini pada penunjukan makroskopisnya bisa terlihat massa solid dan kistik, heterogen, terdapat tulang, gigi, hingga rambut. Area nekrosis atau pendarahan bisa hadir, saat itu permukaan irisan yang tidak teratur. Nah, ini merupakan mikroskopis dari teratoma testis. Bisa kita lihat ini sekitar sini ada epitel squamous yang berkeratin. Setelah itu ini ada kelenjar yang dilapisi epitel kuboid yang hasilkan musin. Ini yang hasilkan musin, dan ada kartilago. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.